Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kampung, ini kita kembali lagi ya. Ini saya sudah berada di salah satu kebun ya. Ini adalah kebun cabai yang sudah cukup umur dan ini sudah mulai dipanen juga ya. Dan ini adalah kondisinya seperti ini. Ini untuk kalau dilihat dari bawah ya, batangnya juga begitu besar-besar ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Memang masih banyak yang harus kita bersihkan, termasuk dari gulma-gulma ini yang berada di bawah ya. Ini kita lihat di bawah ini kondisi batangnya sangat besar. Jadi ini sangat bagus ya, karena kebetulan ini sudah mulai panen. Kita ada beberapa kali memetik ya, dan ini kondisinya seperti ini sebagai gambaran saja mungkin bagi teman-teman yang akan mencoba untuk bertani cabai atau sekedar mencoba untuk budidaya cabainya ya. Jadi ini sangat bagus. Ini kebetulan ini untuk jenisnya ini adalah jenis yang ori ya. Ini dari bawah kondisi daunnya seperti ini, dan sekali lagi bahwa ini sudah cukup baik kalau dilihat dari batang pohonnya ya, karena sudah besar-besar. Dan ini juga kalau kita lihat ke atas ya, itu juga bisa dibilang ini juga tinggi pohonnya. Ini memang karena kondisi di sekitar itu juga tidak terlalu masih sangat terbuka ya. Jadi ini seperti ini nih, ini jadi ini di pucuk-pucuknya ini masih mau bisa tinggi ya, bahkan beberapa ada yang sudah menyentuh ke paranet, karena sebagai sudah ada yang menggunakan paranet, ini sudah menyentuh ke atasnya. Dan ini sangat ya, bisa dibilang bagus ataupun bisa cukup lumayan. Ini seperti yang saya lihat, ini pohonnya sudah sangat besar-besar ya. Ini memang perawatannya memang kalau untuk cabai memang agak ekstra, tetapi kalau misalnya dilihat dari penghasilan ini juga sangat lumayan sekali. Ini bisa menutup kehidupan sehari-hari lah ya. Ketika kita bercerita tentang lahan dengan kondisi yang tanah minimal, ini kita bisa mencoba untuk mengembangkan pertanian cabai ya. Ini memang luasannya tidak begitu luas juga. Kalau di hitungan meter mungkin ini hanya sekitar 10 kali 40-an lah, 40 meteran mungkin gitu. Jadi ini cuma dengan lahan yang tidak begitu luas, tetapi ini sudah bisa menghasilkan sebagai penopang kehidupan tambahan sehari-hari lah ya. Karena kita hidup di kampung, hidup di desa, tentu ya kita harus selektif, harus bisa dengan keadaan lahan yang sempit, maka kita harus berusaha untuk mencoba ide-ide kreatif agar penghasilan sebagai petani itu bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu pertanian yang dicoba. Ini juga kebetulan karena ini kita masih baru ya. Ini tapi ternyata hasilnya sangat lumayan, dan teman-teman nanti bisa mencoba untuk berusaha ya, bercocok tanam atau dengan cara menanam cabai gitu. Ini memang dari luasan tanah tersebut memang kita belum sempat untuk mencoba kita tanami semua, karena memang satu keterbatasan tenaga yang semuanya diolah secara sendiri ya. Tapi ya kalau dihitung sebagai timbal balik, hasilnya sudah sangat
lumayan sekali ya. Ini adalah cabai-cabai yang menjadi penghasilan, menopang penghasilan sebagian dari kebutuhan kami ya. Ini karena ini tidak sempat kita tanami semuanya, memang masih ada beberapa bedeng yang belum kita tanami. Ini adalah contoh daun-daun yang sangat hijau ya. Ini dan ini batangnya juga udah tinggi, dan ini merupakan beberapa tangkai udah pada melengkung ya, karena memang ini ternyata buahnya juga agak lumayan bagus. Nah, ini adalah juga bedengan yang sedang kita baru-baru kita tanami ya. Ini masih ada beberapa bedeng. Ini kita mencoba dengan jarak yang berbeda seperti yang sudah kita tanam. Jadi yang itu yang sudah masa panen itu dengan jarak yang agak mepet, agak jaraknya sedikit ya. Nah, ini kita mencoba, jaraknya kita atur kembali, kita agak perlebar lagi, coba nanti hasilnya akan seperti apa. Ini memang kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga bisa menilai bahwa masih ada tanaman gulma-gulma ya, rumput-rumput ini memang seharusnya harus kita bersihkan, tapi melihat kondisi waktu, kita memang belum sempat untuk coba untuk membersihkan kembali. Tapi dari tanaman ini memang sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tetapi hanya mengganggu di pemandangan saja ya. Pemandangan jadi kurang bagus karena memang banyak tanaman gulma atau rumput-rumput yang masih belum kita bersihkan. Ini kalau kita lihat dari bawah kondisi seperti ini ya, lorongnya kalau bawah sangat ini ini ada 2 jenis yang juga kita tanam di sini ya. Ini yang pertama adalah ori ya, ori cabai biasa ya. Kemudian ada juga yang ini yang panjang-panjang, ini juga masuk ke yang jenis salak apa ya kalau nggak salah itu. Ini udah panjang-panjang. Ini sebenarnya kemarin sudah kita sempat panen juga, ada beberapa kintal ya yang sudah keluar, walaupun panennya tidak langsung ya, tapi karena ini di kampung maka pembelinya juga warung-warung sekitar dan masyarakat sekitar. Tapi yang jelas dihitung dari nominal ini sudah sangat lumayan sekali ya. Ini ketika kita ada diperjelas ini seperti ini ya, lumayan sekali ini cabai-cabai yang merah seperti ini. Dan untuk saat ini pemasaran di wilayah sini memang sudah mulai turun setelah kemarin sampai mencapai ke 70 atau 60 ribuan. Sekarang sudah turun kembali di harga sekitar 40 ribuan. Tapi ya kembali lagi bahwa yang namanya petani itu memang ya seperti itu. Ketika banyak yang panennya bagus, karena dengan semua petani semuanya panennya bagus, maka akhirnya di pasaran menjadi banyak stok yang akhirnya mau tidak mau bahwa karena permintaannya tetap sedangkan hasil panennya banyak ya, maka jelas itu akan mengaruhi nilai pasar ya, seperti itu ya. Ini kalau lihat keliling ini seperti ini ya, ini cabai-cabainya sangat lumayan lah, besar juga. Nah, ini seperti ini. Ini juga mau silakan teman-teman yang punya lahan sedikit ya, mungkin kalau kita ditanami ketela pohon ya, mungkin agak terlalu repot ya, karena banyak kerjaan setelah pengolahan lahannya memang agak ribet, karena setiap panen kalau singkong kan harus kita perbaiki setelah tanahnya ya, kita harus olah bolak-balik, yang jelas itu sangat merepotkan sekali. Sedangkan panennya ya mungkin 1 kali setahun ya. Tapi kalau cabai memang ini kita setelah beberapa bulan mulai panen itu bisa kita hampir beberapa hari sekali
kita bisa petik, kita bisa jual. Jadi ini sangat ya recommended banget buat teman-teman yang pengen mencoba tani sampingan ya, ketika dengan lahan yang sempit atau tidak begitu luas bisa mencoba dengan menanam cabai. Ya karena ini sebagian kita berada di bawah pohon jati ya, karena ini maka sebagian kita kasih paranet karena banyak daunan yang jatuh, jadi kita untuk biar agak bersih, jadi kita pasangi paranet, tapi untuk ya sebagian besar itu tidak pakai paranet. Nih bahkan ini beberapa pucuk ya, beberapa tanaman sudah menyentuh ke paranet, ini memang udah tinggi karena ini sinar mataharinya tidak full bisa ke tanaman, jadi ketika ada si tanaman itu akan mengejar untuk posisi sinar matahari, jadi dia memang bisa tinggi karena berada di bawah pepohonan. Kalau misalnya gini berada di tanah lapang, tanah yang tidak ada pepohonan besar di kanan kirinya, ini tidak sampai setinggi ini. Ini adalah beberapa peralatan yang biasa kita gunakan. Ini di sini ada kita semprot ya, model yang elektrik. Nih, dan ini beberapa obat-obatan ya tanaman sebagai penyubur dan pembasmi hama ya. Nih kita mencoba dengan berbagai cara meminimalisir pekerjaan. Ada yang kita gunakan dengan spray elektrik ya, atau pompa elektrik untuk menyemprot tanaman. Dan ini memang ada salah satu jenis juga, ini ada yang beberapa pohon ya, ini dia akan kelihatan layu manakala panas, tapi kalau sudah sore dia tidak terkena sinar matahari, dia akan kembali bangkit. Ini juga semacam ada bakteri ya sebenarnya, tapi ya tentu dari sekian banyak tanaman kita tanam pasti ada yang tidak sempurna. Ini saya kira juga menjadi hal yang wajar. Ini juga menjadi bahan pelatihan kita juga, karena kita bukan basic petani cabai ya. Ini kita mencoba dari alhamdulillah dengan hasil yang sekarang ini juga sangat, menurut kami sudah sangat cukup sekali ya. Ini adalah tanaman-tanaman yang terkena bakteri ya, walaupun masih bisa berbuah. Ini kan juga daunnya seperti ke daun layu. Ini nanti sebenarnya kalau pagi itu dia seger, kalau sore juga seger, tapi kalau siang memang seperti layu. Ini juga sebenarnya juga bakteri kalau nggak salah ini. Gitu, dan ini beberapa yang sudah kita petik ya, besar-besar. Ini juga kalau di kampung itu pembelian itu bisa dari warga sekitar atau mungkin toko sekitar itu bisa kita stok ya. Ini sebagai penghasilan tambah teman-teman juga ya, seperti ini bisa satu usaha yang bisa dikembangkan. Ini kalau kita lihat ini kondisi tanah ya, kita mencoba mengorek dengan menggunakan jari. Ini juga memang sebagian ada yang kurang siram, kita coba, ini memang agak panas di dalam tanah ya. Ini kita mencoba lihat, memang ya harus yang namanya petani ketika kita mengembangkan satu pohon kita harus merawat dengan maksimal. Ini karena sekali lagi bahwa banyak sekali yang sedang kita coba, tapi kami tidak bisa maksimal untuk merawat karena memang pekerja bukan hanya sebagai petani ya. Jadi ya, tapi dengan hasil yang seperti ini kami rasakan, ini sudah sangat bagus, sudah sangat memberikan tambahan bagi keluarga ya. Silahkan teman-teman yang sudah punya lahan bisa mencoba untuk cabai dan bersama belajar ya, karena sama kami juga beralih YouTube ya, berawal dari YouTube. Jadi karena kami membasickan awal dari seorang petani ya,
basic pendidikan dan usaha yang sebelumnya kita jalani bukan juga sebenarnya. Jadi ini mencoba, semuanya hanya mencoba. Jadi dengan mencoba maka kita ini penyakitnya apa, ini kondisi seperti ini harus bagaimana cara memberikan obatnya, itu harus kita beri manakala kita tahu dan kita sudah mulai mencobanya. Jadi pelajari, kita riset sendiri, kita cari obatnya yang kira-kira bisa pas, cocok dengan si tanaman. Nah ini jadi sebagai bahan kita, sebagai bahan riset kita. Ini masih ada beberapa bedeng yang sudah masih kosong dan baru kita mulai tanam lagi dengan jarak yang kita perlebar. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa ada tanaman ini kita kasih potongan bambu ya. Ini dijual Pak, jangan sampai ada pengerat seperti jangkrik dan lain-lainnya untuk makan batang yang kecil ini. Jadi ini mas dengan tujuan itu agar si batang itu dia gampang dikerat oleh hewan-hewan seperti jangkrik dan yang lain-lainnya. Kalau untuk lokasi kita semuanya sudah tutup menggunakan jaring ya, seperti ini. Mungkin sekali lagi teman-teman bisa mencoba ide-ide seperti ini ya. Ini yang sedang kita usahakan. Nah ini seperti teman-teman lihat, ini sekelilingnya pohon jati ya. Jadi yang pohon jati itu tanamannya bisa tinggi, kadang sinar matahari tidak langsung bisa full seharian menyinari tanaman. Jadi si tanaman itu mencari matahari, akhirnya menjadi pohon cabenya agak tinggi, dia kayak mencari sinar ya. Jadi ini kalau yang tanaman yang langsung sinar matahari ini memang tidak sebegitunya. Ini adalah beberapa bedeng yang sudah isi kembali, sudah kita kasih bibit, jadi tinggal perawatan. Dan mungkin ini sebentar lagi kita juga akan melakukan pembersihan ini ya, tanaman, pembersihan apa namanya, rumput-rumput, gulma-gulmanya harus kita bersihkan. Nanti kita mencoba mengatur waktu untuk bisa kita bersihkan. Oke, terima kasih yang sudah melihat video-video kami ya. Mungkin saat ini cukup sekian, saya akhiri. Mohon maaf ada kekurangan. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.